زين للناس حب الشهوات من النساء. Baik teman-teman, masih ada beberapa quotes, beberapa nasihat berharga dari Imam Syafi'i. Beliau ini sebenarnya sangat banyak kitabnya, sangat banyak nasihat wasiat yang berharga. Ya, cuma sayangnya kita tidak mungkin mengangkat semuanya malam hari ini. Sering saya bilang ya ngaji ini hanya mancing saja. Semoga teman-teman tertarik untuk memperdalam lebih jauh. Oke, kita ambil beberapa ya. Katanya Imam Syafi'i, amal yang paling berat itu ada 3. Yaitu murah hati saat miskin, bersikap warok saat sendiri, dan mengucapkan kebenaran di hadapan orang yang ditakuti. Murah hati saat miskin ini berat, karena orang miskin itu biasanya mentalnya kurang. Mentalnya masih butuh, masih ingin. Nah ini mentalnya mental menerima, bukan mental memberi. Maka kalau ada orang miskin yang bermental memberi, ini luar biasa. Orang miskin yang mentalnya murah hati, ini luar biasa. Yang kedua, bersikap warok saat sendiri. Bersikap warok itu bersikap menjaga diri. Tidak sembarangan, menjaga kehormatannya. Ini biasanya ya orang warok itu di hadapan orang lain. Kalau ada orang lain, dia menjaga nama baiknya, menjaga kehormatannya. Kalau ada orang, meskipun dia sendirian, dia tidak akan melakukan sesuatu yang menjatuhkan harga dirinya, menjatuhkan kehormatannya. Ini orang yang luar biasa. Karena termasuk amal yang berat. Kita itu cenderung kalau tidak ada siapa-siapa ya suka-suka kita. Tapi kalau masih ada orang yang mau menjaga diri saat sendiri, ini orang hebat. Dan yang terakhir, mengucapkan kebenaran di hadapan orang yang ditakuti. Nah, ini juga berat. Kalau ada orang yang kita takuti kan kita pinginnya minggir saja, tidak bersentuhan dengan dia. Tapi kok orang ini saya takuti, tapi aku harus menyampaikan kebenaran padanya. Entah nanti apa resikonya. Orang yang berani semacam ini orang yang hebat. Mengucapkan kebenaran di hadapan orang yang ditakuti. Mungkin nanti setelah ini aku akan dihukum, setelah ini aku akan disiksa, setelah ini aku akan menghadapi banyak kesulitan, kesakitan. Monggolah, yang penting aku mengucapkan kebenaran. Nah, makanya ini orang hebat. Jadi mengucapkan kebenaran di hadapan orang yang ditakuti. Ya monggo teman-teman latihan. Siapa tahu kita bisa masuk kualifikasi orang-orang hebat ini. Meskipun miskin, tidak punya apa-apa, tetap murah hati. Meskipun sendirian, tetap menjaga kehormatan. Meskipun di hadapan yang ditakuti, tetap menyampaikan kebenaran. Nah, ada lagi quote yang terakhir ya ini. Tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu selain kukumu sendiri. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri. Ya, yang saya sampaikan di atas dari awal sampai akhir ini tadi kan ideal-ideal. Mungkin beberapa di antaranya bisa menjadi solusi masalah-masalah kita hari ini. Tapi ideal, ia akan hanya menjadi ideal kalau kita tidak menjalankannya. Problem kita tetap akan jadi problem kalau kita tidak mencoba menyelesaikannya. Iyo kita sendiri, wong problem kita. Kalau kita gatel kan kita garuk dengan
kuku kita sendiri dengan jari kita sendiri. Maka ayo kita kerjakan urusan kita. Ayo kita kerjakan, kita selesaikan masalah kita. Kita sendiri, tidak usah nunggu orang lain. Kadang-kadang kita itu hal yang bisa kita selesaikan sendiri, kita lebih suka menunggu orang lain menyelesaikannya. Kita lebih suka menyuruh orang, kita lebih suka menunggu orang, kita lebih suka kadang-kadang menunggu mood, kita lebih suka kadang-kadang menunggu situasi, kadang-kadang lebih suka. Akhirnya kerjaan-kerjaan kita semuanya terpending, semuanya keteteran. Nah, ini menurut saya quotes dari Imam Syafi'i ini bisa kita pakai. Tidak ada yang dapat menggaruk kulit kita selain kuku kita sendiri. Jangan menunggu digarukkan orang lain. Kalau orang lain yang menggaruk, mungkin gatalnya hilang, tapi karena dia tidak perhitungan jadinya lecet. Atau mungkin karena dia takut kita lecet, akhirnya gatalnya tidak hilang, cuma dilus-lus saja. Yo, yang paling ngerti masalah kita itu ya kita sendiri. Jadi tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu selain kukumu sendiri. Nah, yang terakhir untuk penutup, ini ada kalimat. Kalimat ini tertulis di cincinnya Imam Syafi'i yang beliau pakai di jari kiri. Kalimatnya bunyinya ini. Kafa billahi fiqotan li Muhammad bin Idris. Artinya, cukuplah Allah sebagai pegangan. Cukuplah Allah sebagai sandaran yang dipercaya oleh Muhammad bin Idris. Nah, ini dibawa kemana-mana oleh Imam Syafi'i, mungkin untuk mengingatkan beliau bahwa hidup ini pada akhirnya kunci utamanya adalah keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah. Cukup Allah saja, semua masalah akan selesai. Cukup Allah saja, hidup ini akan beres. Cukup Allah saja, apapun kesulitan, kegalauan dalam hidup kita tidak akan ada artinya. Kafa billahi sikotan li Muhammad bin Idris. Oke, semoga ini juga bisa menginspirasi kita, orang yang beriman kepada Allah, orang yang kepercayaannya sangat dalam akan Allah, maka dia hidupnya akan dipenuhi dengan cahayanya Allah. Dia hidup dengan penuh harapan, tapi sekaligus tidak sembrono karena dia juga punya khauf, punya rasa takut kepada Allah. Hidup yang tidak sembrono, tapi juga hidup yang tidak putus asa. Hidup yang serius berusaha, tapi juga hidup yang mau untuk tawakal. Hidup yang siap melakukan ikhtiar, tapi juga siap menerima segala ketetapan dari Tuhan. Nah, hidup seperti inilah yang ideal dalam Islam. Hidup yang menjadi kunci kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi.